Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul gerak melingkar beraturan yang terdiri dari dua modul, yaitu GMB1 dan GMB2. Untuk yang pertama, tujuan praktikum dari GMB1 sendiri adalah memahami konsep gerak melingkar beraturan dan menentukan besarnya gaya yang bekerja pada benda yang berputar. Sedangkan untuk GMB2 memiliki dua tujuan yang sama dan satu tujuan lainnya, yaitu menentukan percepatan gravitasi G dengan menggunakan cairan yang berputar. Untuk dasar teori dari GMB1 yang berfokus pada gaya sentripetal pada tali. Dasar teori yang pertama adalah gerak melingkar merupakan gerak sebuah benda dengan lintasan berupa lengkungan atau lingkaran. Gerak melingkar memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu lintasannya memiliki jari-jari tertentu. Benda yang bergerak melingkar dapat mengulangi lintasan yang ditempuh dalam periode atau frekuensi tertentu. Besaran-besaran gerak melingkar dapat dinyatakan dalam kartesian atau dalam koordinat polar, dan yang terakhir memiliki percepatan sentripetal yang menuju titik pusat lingkaran. Untuk besaran dalam gerak melingkar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, gerak melingkar beraturan atau GMB merupakan gerak benda dalam lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan menyebabkan periode perputaran benda juga konstan, yang artinya dalam selang waktu yang sama, benda akan menempuh atau menyapu daerah dengan luas yang sama. Untuk benda yang bergerak melingkar beraturan, persamaan gaya menurut hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali K. Lalu FSP sama dengan M dikali ASP. Dengan FSP sebagai gaya sentripetal, M sebagai massa, dan ASP sebagai percepatan sentripetal. Untuk rumus ASP sendiri yaitu omega kuadrat dikali R ER yang merupakan vektor posisi. Untuk omega sendiri yang berarti kecepatan sudut dan RER sebagai jari lintasan. Untuk tanda negatif yang ada di depan rumus ini merupakan penunjuk arah, jadi tidak masuk ke dalam hitungan. Untuk dasar teori GMB2 yang berfokus untuk mengukur gaya gravitasi setempat. Jadi di gambar di samping ini merupakan bejana pipih yang berisi air yang diputar menggunakan motor listrik. Permukaan air dalam bejana pipih yang sebelumnya datar, sewaktu diputar mengalami perubahan bentuk menjadi melengkung. Hal tersebut dikarenakan oleh setiap partikel air dm mengalami dua macam gaya. Yang pertama, gaya sentripetal sebesar dm omega kuadrat r, dan yang kedua, gaya gravitasi sebesar dmg. Untuk persamaan lengkungan permukaan air dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Setelah mendapat perolehan data dari praktikum GMB1 yang bertujuan untuk mencari gaya sentripetal pada tali, di sini dimasukkan 3 data yang berisi yang terdiri dari posisi awal, posisi akhir, waktu untuk 20 periode, dan waktu untuk setiap periodenya. Lalu di sini diketahui M-nya sebesar 0,4 Newton, yang berarti sebesar 0,04 kg. Lalu R panjangnya 20 cm sama dengan 0,20 meter. Lalu dicari untuk ketidakpastiannya, yang pertama delta M dengan rumus setengah dikali NST. 0,005 kg ini merupakan NST dari dinamometer. Lalu NST dinamometer dikali setengah, jadi hasilnya 0,0025 kg. Yang kedua, delta T di sini menggunakan NST stopwatch digital. Yang terakhir, delta R, NST sebesar 0,1 cm, di sini menggunakan NST dari penggaris untuk mengukur R-nya. Pada percobaan 1, 2, dan 3, dihitung FSP-nya seperti rumus pada dasar teori tadi. Rumusnya adalah M dikali omega kuadrat dikali R. Lalu untuk mencari omeganya dengan rumus 2pi per T1. Jadi jika untuk FSP1 menggunakan
hasil perhitungan dari omega 1, untuk FSP2 menggunakan hasil perhitungan dari omega 2, sedangkan untuk FSP3 menggunakan hasil perhitungan dari omega 3. Setelah menghitung FSP-nya masing-masing, lalu perlu menghitung untuk ketidakpastiannya, yaitu delta FSP 1, 2, dan 3 dengan satuan Newton. Lalu untuk pelaporannya, di sini contoh untuk FSP1, pelaporannya dengan rumus FSP1 plus minus delta FSP1 dengan satuannya N, lalu substitusi rumus yang telah dihitung. Substitusi angka yang telah dihitung. Selanjutnya diperoleh tingkat ketelitian dengan rumus 1 min delta FSP1 per FSP1 dikali 100%. Di sini TK-nya diperoleh 90%. Lalu gunakan cara yang sama untuk menghitung ketidakpastian FSP2 dan juga FSP3, lalu menghitung nilai tingkat ketelitiannya. Setelah menghitung sampai tingkat ketelitian, lalu ditulis kembali dalam tabel data hasil pengamatan yang berisi F percobaan, hasil dari percobaan, dan juga F dinamometer. Untuk GMB2 yang berfokus pada mengukur gaya gravitasi setempat dapat mengisi tabel di bawah ini. Tabel yang berisi Y dalam satuan cm, lalu waktu untuk 20 periode, waktu untuk setiap periode, dan omeganya. Setelah mengisi tabel perolehan data, lalu menghitung Y dengan rumus omega kuadrat X kuadrat per 2G dikurang omega kuadrat A kuadrat per 6G. Lalu di sini masing-masing hitung karena ada tiga perolehan data, jadi dihitung dari G1, G2, dan G3. Dengan rumus yang sama, yaitu minus omega kuadrat A kuadrat per 6Y. Nah, untuk Y-nya ini, karena percobaan 1, 2, 3 memiliki yang berbeda, maka bisa disesuaikan. Setelah menghitung nilai G1, G2, dan G3, lalu di sini menghitung rata-ratanya dengan cara G1 ditambah G2 ditambah G3 per 3. Kemudian menghasilkan angka dengan satuan M per S kuadrat. Lalu mencari ketidakpastiannya dengan rumus delta G sama dengan G rata-rata min G. Di sini dapat menghitung dari delta G1, delta G2, dan delta G3 dengan rumus yang sama. Kemudian mencari delta G maksimal. Dan di sini delta G maksimalnya itu dari delta G3 senilai 1,293. Setelah memperoleh data G rata-rata dan juga masing-masing delta G, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut. Kemudian menghitung tingkat ketelitiannya dengan cara tingkat ketelitian sama dengan G rata-rata dikurang delta G maksimal per G rata-rata dikali 100%. Ini contoh untuk tabelnya. Di sini ditulis tabelnya yang berisi X-nya sama dengan 0, X, Y, Y-nya tadi ada min 1, min 2, dan min 3. Untuk G rata-ratanya 7,918 plus minus delta G masing-masing. Delta G1, delta G2, dan delta G3. Lalu diperoleh tingkat ketelitiannya. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang modul GMB atau gerak meningkat beraturan. Nah, modul GMB itu ada 2 submodul, yaitu GMB yang pertama tentang alat gaya sentripetal, yang kedua tentang bejana pipi. Nah, yang sebelum kita mulai praktikumnya, saya bakal nunjukin atau ngejelasin tentang alatnya dulu apa aja gitu. Di sini yang pertama ada speed control. Speed control itu gunanya buat menggerakkan si alat gaya sentripetalnya untuk mengukur kelajuannya gitu. Kemudian di sini ada motor listrik.
motor listrik itu gunanya untuk menggerakkan si alat gaya sentripetalnya. Jangan sampai ketukar, kalau motor listrik itu buat menggerakkannya, sedangkan kalau speed control itu untuk mengatur kelajuannya. Nah, ini sendiri ada yang namanya alat gaya sentripetal. Alat gaya sentripetal itu ya gunanya buat nanti kita melakukan pengukuran. Di alat gaya sentripetal itu ada ada cermin. Ini cermin, gunanya itu untuk memantulkan sinar laser ke tiang berskala ini. Nah, di sini ada beban yang nantinya digunakan buat pengukuran itu. Kemudian di sini ada dinamometer. Dinamometer gunanya untuk mengukur si beban yang ini, yang tadi. Kemudian di sini ada skru pengunci. Skru pengunci itu gunanya buat apa sih? Skru pengunci itu gunanya buat mengganti si alat ini ke bejana pipih. Jadi kan tadi GMB-nya ada 2. Kita ganti, kalau misalnya GMB 1 udah selesai, kita ganti ke yang bejana pipih ini, tapi menggunakan skru pengunci. Terus di sini ada catu daya nih, ini catu daya yang besar. Terus ini ada laser. Nah, catu daya itu gunanya apa sih? Catu daya itu gunanya untuk menyalakan lasernya itu sendiri. Jadi memberikan energi lah ke laser gitu. Nah, sedangkan laser ya biar kita tahu gitu ukurannya apa ya, datanya tuh di mana kayak gitu. Nah, untuk di laboratorium fisika dasar kita tuh sebetulnya ada 2 laser. Ada laser yang hitam yang kayak gini, sama laser yang warna oranye. Tapi di sini saya pakai laser hitam karena lebih jelas aja gitu si sinarnya gitu kelihatannya. Kalau misalnya kalian pakai laser yang warna oranye, kalian nggak usah ada catu daya lagi karena itu bisa langsung dimasukin ke stop kontak dan bisa langsung nyala. Kalau ini karena nggak ada, jadi harus pakai catu daya kayak gitu. Oke, di sini langsung melakukan praktikum aja ya. Yang pertama yang harus kita lakuin itu mengukur jari-jari si benang yang ada di antara laser dan massa ini. Ada jari-jari, di sini ada benang. Ukur jari-jarinya pakai penggaris. Kebetulan di sini nggak ada penggaris, jadi ya kalian bayangin aja lah penggaris diukur gitu. Berapa panjangnya. Nah, langkah kedua kalian itu ukur massa yang ada di alat gaya sentripetal ini menggunakan dinamometer. Caranya tinggal diginin aja. Nah, kalian bisa ngelihat di sini itu hasilnya 0,35 Newton. Oke. Kita taruh lagi di tempatnya. Nah, setelah udah kayak gini, kalian langsung nyalakan laser aja. Di sini untuk menghubungkan antara laser sama catu daya, saya menggunakan jumper. Nah, di jumper itu kita bakal menggunakan arus DC ya. Nah, arus DC di sini ada negatif yang warna hitam dan ada yang positif yang warna merah. Misal kita pasang di sini yang positif, berarti kita ininya ke yang positif juga, yang warna merah juga. Kemudian kalau kita pasang yang ke hitam, kita ke hitam juga. Nah, pastikan juga sebelum kita memasang ini, semua alat tuh jangan dinyalain dulu sesuai SOP yang ada di laboratorium fisika dasar. Nah, setelah kalian masang kabel jumper ini, kalian tinggal masukin aja ini kabel yang punya catu daya ke stop kontak. Setelah dimasukin, intinya pastikan dulu ya ininya 0 mati gitu kan. Nah, setelah dimasukin, kita bisa ininya dinyalakan tombolnya ke on, kemudian voltasenya kita ubah ke 4 aja. Nah, setelah itu di sini untuk laser kan belum nyala ya karena emang belum dinyalain. Nah, kita onin aja lasernya tuh. Udah ada kan di tangan. Nah, kita sesuaiin lasernya sama si cermin yang ada di alat gaya sentripetal. Nah, ini kan kayak kependekan gitu kan lasernya. Kalian bisa operasikan ininya. Di sini ada skru penguncinya. Di sini ada skru penguncinya. Jadi nanti kalian bisa operasiin di atas bawahin lasernya gitu loh. Nah, ini kita sesuaiin dulu aja karena kebetulan belum sesuai. Coba ya. Nah, ini udah bisa kelihatan di skala brief. Nah, di sini si laser itu udah menunjukkan angka 42,5 cm.
setelah kita udah tahu ya posisi awalnya tadi 42,5 cm, kita pasang si kabel ini ke stop kontak, kabel yang punya motor listrik. Kita pasang, pastikan ini kan udah masih masih off gitu. Terus speed control juga pastikan udah 0 karena mau dipasang di sini, di tuh penghubung yang ini motor listrik. Nah, setelah terpasang, di sini kan ada kayak yang ini nih, yang kayak lingkaran gini. Ini gunanya buat mengencangkan si kabelnya ini gitu. Tuh, udah kan? Udah terpasang. Sekarang kita nyalakan si motor listriknya. Setelah dinyalakan motor listriknya, kita nyalakan si ini alat gas sentripetal menggunakan speed control. Nah, buat nyalainnya itu kita pakai perasaan aja. Jangan cepet-cepet banget, yang penting biar ini gerak dulu gitu. Geraknya jangan cepet-cepet juga. Ini kecepatan. Nah, ini udah. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa lihat lagi di tiang berskala untuk melihat titik kesetimbangannya. Biar ini tuh titiknya berhentinya di mana sih, maksudnya setimbangnya di mana sih gitu. Nah, kebetulan di sini 35,5 kan si laser udah nggak berubah-berubah lagi ya. Nah, itu berarti di sini kita udah bisa ngitung periodenya. Di sini kalau udah setimbang tadi 35,5 itu kita bisa ngitung periode. Cara ngitungnya kita ini berpatokan sama lakban yang ada di sini. Jadi kalau misalnya lakbannya udah ngelewatin tangan kita, berarti itu terhitung satu putaran, satu periode kayak gitu. Nah, di sini saya pakai 20 periode dan kita pakai stopwatch ini. Saya hitung ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, setelah kita diputar 20 periode, kita di sini mendapatkan waktu 19 detik, 19,16 detik gitu. Dan di tiang berskalanya itu menunjukkan posisi akhirnya 26,5 cm. Nah, ini tuh kalian bisa catat hasil 20 periode, posisi awal, posisi akhir itunya. Dan lakuin percobaan ini selama 3-5 kali lah kayak gitu. Nah, teman-teman, sekarang saya akan melakukan percobaan untuk GMB 2. Nah, ini kan alatnya tadi bekas GMB 1 ya. Kita buat ke GMB 2 itu pakai bejana pipih, tapi sebelum itu kita lepasin si alat gas sentripetalnya pakai skru pengunci dulu. Ini bisa diputar, putarnya ke kiri. Nah, ini udah lepas kan? Nah, asisten bejana pipihnya tolong. Nah, kita pasang bejana pipihnya di sini. Bentar, sepertinya kurang masuk ke dalam ini. Bentar ya. Nah, kita kencangin lagi pakai skru pengunci. Nah, udah kencang. Nah, setelah itu kita pasang lagi ininya ke stop kontak. Nah, setelah bejana pipih telah terpasang, kita pasang si kabel ini ke stop kontak lagi. Kemudian pastikan speed controlnya itu berada di angka 0. Nah, kita nyalakan motor listriknya, terus kita nyalakan speed controlnya. Nah, kita jangan cepet-cepet dulu muternya. Kita usahakan
ininya si Y-nya kan kalau kartesi apa ya? Bentar. Ini kan ada apa ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, kita pastikan sumbu Y-nya itu berada di angka -1. Sebentar. Jadi ini nih yang angka 6 ini menunjukkan -1 karena si garisnya itu kan ada di ini. Berarti ini tuh sebagai angka 0, ini -1, -2, -3. Nah, kita itu bakal nyari periode saat Y-nya -1, Y-nya -2 sama Y-nya -3 gitu. Yang pertama kita ke Y-nya -1 dulu. Kita nyalakan speed controlnya tadi. Bentar. Pelan-pelan aja nyalainnya. Nah, ini kurang lebih si airnya tuh udah ada di -1. Kalau udah kayak gini, kita hitung 20 periode berapa waktunya. Sama kayak tadi caranya ngitungnya ini. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, untuk yang Y-nya -1 itu 20 periodenya 14 detik, 51 gitu. Nah, nanti kalian coba juga saat Y-nya -2 dan Y-nya -3, hitung sampai 20 periode kayak gitu. Nah, karena praktikum GMB 1 sama GMB 2 udah selesai, kita pastikan alat-alatnya itu dimatikan kembali sesuai SOP ya, biar tidak terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Nah, khusus bejana pipi, karena bejana pipi ini kan isinya air ya, pastikan juga airnya itu jangan sampai tumpah ke alat listrik yang lain karena itu bakal bahaya, dan kalau karena COVID mah mahal gitu. Jadi pastikan jangan tumpah